kita. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan pada saat ini. Di mana saat ini kita memasuki minggu pertama bulan Mei. Puji Tuhan, kita masih diberikan umur yang panjang. Walaupun di masa-masa yang sukar seperti ini, tapi kita masih dalam lindungannya Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan buat kita. Terima kasih. Haleluya. Mari persiapkan hatimu. Engkau Allah kami yang maha kudus, yang layak kami puji dan layak kami sembah. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba.
Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersorak, berglori lebih lagi bagimu Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari katakan bahwa kita diberkati sepanjang minggu ini. Bahwa kita diberkati sepanjang bulan yang lalu. Kita memasuki bulan yang baru. Haleluya. Mari katakan, aku diberkati, betapa besar kasih Allah buat kita. Amin. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Firman Tuhan, biarlah firman yang akan kita dengarkan jadi kekuatan bagi kita. Mari kita nyatakan, dengan darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau tukar nyawa-Mu untuk menebus hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kini Tuhan kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus.
saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kesempatan ibadah hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, memohon petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam mendengar firman Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan sucikan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, tolong setiap kami, urapi kami semua. Terlebih hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan Tuhan layakan hamba yang hina ini. Kiranya Tuhan kami semua diberkati, kami semua boleh mengerti, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kesempatan kali ini kita boleh beribadah bersama-sama, ini merupakan kemurahan Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, bukan berarti kita terpisah satu sama lain, sebab di dalam Tuhan kita semua beribadah kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Mari kita buka Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sekali lagi saya mau bacakan bagi kita semua. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita di dalam kehidupan ini menemukan atau bahkan mengalami apa yang ditanamkan atau diharapkan oleh orang-orang sekeliling kita, orang tua kita, keluarga kita, itu suatu hal impian yang baik, yang merupakan tujuan yang hidup kita, dengan mana kita dituntut menekuni, menjalani hidup itu demi satu tujuan, yaitu tujuan yang membuat kita hidup nyaman, membuat kita mempunyai posisi, membuat hidup kita menjadi orang terhormat, sehingga yang mana pada akhirnya itu bisa membuat kita berbangga untuk satu pencapaian yang kita dah capai, kerja keras bertahun-tahun yang telah kita lakukan dalam hidup kita ini. Seringkali kita mendengar orang tua belajar yang baik agar kita mendapatkan penghasilan yang baik. Seringkali orang tua juga berpesan, menasihati untuk meraih mimpi kita, yaitu kehidupan yang nyaman, memiliki hari tua yang aman, sehingga kita tidak mengalami kesusahan dunia ini, kesusahan hidup. Tapi apakah seperti itu kehidupan yang diharapkan? Apakah itu hidup yang dapat dikatakan hidup yang diberkati oleh Tuhan? Meraih ke semua kemudahan, mencapai itu dalam posisi tertentu. Bahkan kita boleh menjadi orang yang memberkati orang oleh karena kita telah memiliki segala kebutuhan materi. Apakah hal demikian yang diharapkan Tuhan yang telah menebus kita, sehingga kita menjadi bermegah kepada hal-hal duniawi, bermegah atas prestasi yang kita raih? Apakah itu suatu hidup yang diberkati Tuhan? Mari kita boleh sama-sama belajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan pada Paulus dalam ayat Galatia 6:14 ini, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan demikian Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tidak boleh kita bermegah untuk apa pencapaian dunia ini? Seringkali kita ingin bermegah untuk pergaulan yang baik, untuk pekerjaan yang kita dapat. Oh, saya mencapai suatu proyek yang bagus. Bahkan untuk pelayanan yang kita lakukan kita bermegah. Apakah bisa bermegah demikian? Nah, kita akan belajar sama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini dikatakan
Paulus menentang hal yang sama sekali tidak pantas untuk kita megahkan. Di mana ia menentang guru-guru palsu yang mengajarkan bahwasanya kita harus memiliki tanda lahiriah. Dia berbega dengan statusnya sebagai orang Yahudi, dengan keadaan lahiriahnya yang bersunat. Dan dia memaksakan, guru-guru palsu ini memaksakan agar jemaat Galatia juga melakukan hal tersebut. Dan guru-guru palsu ini berusaha sedemikian rupa agar orang-orang itu melakukan sunat, sehingga itu menjadi satu prestasi keagamaan dari orang-orang guru palsu ini. Padahal orang-orang ini bukan orang yang menjalankan hukum Taurat. Mereka melakukan itu untuk satu prestasi, pencapaian bahwasanya dia bisa berbangga, saya sudah melakukan, membuat orang ini menjadi pengikut pelaku hukum Taurat. Dan pada orang-orang tersebut ada tanda lahirnya, yaitu mereka disunat, dan orang-orang ini berbangga karena sudah membuat pengikut dia. Tapi tidaklah demikian. Paulus tidak mau jemaat yang telah menerima pengajaran tentang Yesus Kristus, di mana di pasal 3 dikatakan Tuhan Yesus telah dilukiskan begitu rupa, sehingga adakah hal yang lain mempesona selain pengorbanan Tuhan Yesus, selain pada penebusan, karya penebusan Tuhan Yesus itu yang dengan terang benderang dilukiskan di hadapan jemaat. Kenapa kita orang masih mau, jemaat ini masih mau menerima ajaran lain yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Tapi dikatakan di Paulus begitu jelas sekali bahwasanya dia menentang, bahkan sekali pun tidak. Ada satu perasaan yang betul-betul sepertinya dia jijik dengan segala hal kemegahan-kemegahan dunia itu, sehingga dia bilang sekali-sekali tidak. Dia tidak mau menerima segala sesuatu yang dari dunia. Apa yang dianggap dunia hebat, apa yang dianggap dunia suatu prestasi, dia menolak hal itu. Tapi dia hanya bermegang kepada satu hal, yaitu salib Kristus. Sekali-sekali tidak dikatakan, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegang dengan satu pencapaian, pelayanan, bahkan sekalipun di dalam kehidupan Kristiani kita, satu pencapaian di dalam status sosial kita, satu pencapaian di dalam target hidup kita, di dalam bekerja, semua pencapaian-pencapaian duniawi. Dia tidak mau bermegah dalam itu, tapi dia hanya mau bermegah dalam satu hal, yaitu bermegah di dalam salib Tuhan Yesus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kenapa dia berbangga bermegah ya, dalam salib Kristus? Sebab Bapak Ibu Saudara, salib Kristus adalah pemisah dari kita kepada dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena salib Kristus, kita memiliki hidup yang baru. Tadi saya katakan, menanya, apakah kita boleh bermegah dengan keadaan kita, kehidupan kita, bahkan dengan pelayanan kita, bila mana kita melakukan pelayanan, bermegah dengan semua pencapaian-pencapaian ini, dengan studi kita, gelar yang kita dapat. Kita hanya boleh bermegah ketika kita melihat hal tersebut dari salib Kristus. Yang saya mau sampaikan adalah, oleh karena kita memahami, kita bermegah dalam salib Kristus, dan kita boleh melihat semuanya itu oleh karena kita dapatkan oleh karena salib Kristus. Karena sesungguhnya kita berhutang, Bapak Ibu Saudara, kepada salib Kristus. Kita ini orang yang tidak layak, orang yang layak seharusnya menerima hukuman, orang yang seharusnya binasa. Tapi oleh karena salib Kristus, kita boleh diselamatkan. Kita bisa menerima pemberitaan Injil keselamatan, karya penebusan Tuhan Yesus itu, sehingga kita boleh berbangga. Sama seperti halnya Paulus berbangga. Aku berbangga kepada jemaat Efesus, Filipi. Dia berbangga tentang pelayanan, tentang kerohanian murid-muridnya. Dia berbangga, tapi dia bisa melihat itu semua dari kebanggaannya di dalam salib Kristus. Kenapa kita berbangga dengan salib Kristus, Bapak Ibu Saudara? Karena oleh salib Kristus kita bisa menjadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Menjadi satu ciptaan yang baru. Kematian kita di salib Kristus mengartikan kita mati bagi dunia ini. Kematian kita berarti kita mati dari segala daya tarik dunia ini. Kita tidak lagi menginginkan apa yang diingini oleh dunia ini. Kesombongan, kebanggaan, prestasi yang membuat kita dipuji. Kita
Kita tidak lagi menjadi orang yang haus akan pujian orang-orang. Bukan itu yang kita cari. Tapi melalui kematian kita oleh salib Kristus, kita mati bagi dunia ini. Itu menjadikan kita orang yang baru. Sehingga kita bisa berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kita telah disalibkan bagi dunia ini dan dunia bagi kita. Apa yang dimaksud salib itu, Bapak Ibu Saudara, merupakan suatu pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang merupakan kehinaan, yang bagi banyak orang pada zaman itu merupakan batu sandungan. Oleh karena itu merupakan lambang orang yang terkutuk mati di kayu salib, merupakan hal kebodohan. Tapi bagi kita yang mengerti, bagi kita yang memahami, salib Kristus adalah karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kita, yang menyalibkan kita bagi dunia. Salib tersebut merupakan pemisah antara kita dengan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, ciptaan yang baru. Sehingga kita tidak lagi menarik diri kepada segala yang dikejar-kejar oleh dunia, kekayaan, kedudukan. Tidak. Kita menjadi satu ciptaan yang baru, yang hidup di dunia ini sebagai orang-orang tebusan, sebagai duta, sebagai orang-orang yang memberitakan Yesus Kristus Tuhan, sebagai pemberita-pemberita keselamatan yang kita lakukan di dalam lingkungan kita, dalam melalui perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita dan orang boleh mengenal kita adalah milik Kristus. Salib Kristus membuat kita terpisah dari dunia. Bukan berarti kita menjadi orang yang sekelompok orang yang tidak mau bergaul, sekelompok orang yang menyendiri, mengasingkan diri. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap ada di tengah-tengah mereka. Kita tetap menginjak bumi ini. Kita tetap bergaul dengan mereka. Tapi dengan satu motivasi yang baru, dengan satu kesadaran status kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai duta besar Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu kelompok orang yang diciptakan baru. Apa yang membedakan kita bisa melihat kita ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara? Bila mana kita hidup di dalam patokan yang Tuhan berikan. Orang yang hidup di dalam patokan yang Tuhan berikan, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita jalani, itulah yang menjadi patokan kita, firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang bisa melihat perbedaan kita dengan orang dunia, Bapak Ibu Saudara. Perbedaan itu adalah gaya hidup kita. Kita hidup oleh patokan yang Tuhan berikan, sehingga orang bisa memuliakan Tuhan. Kita memancarkan daya tarik, kita mengeluarkan daya tarik kasih Tuhan, sehingga orang boleh datang ingin merasakan kasih tersebut, kasih Kristus yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila mana kita melihat sekeliling kita atau di tempat-tempat tertentu, orang menaruh monumen, patung untuk mengingat suatu pencapaian, untuk mengingat suatu prestasi, kehebatan manusia. Kita bisa melihat betapa ada kebanggaan dunia dalam hal itu, kebanggaan yang ingin dicapai oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tertarik untuk juga memiliki hal itu. Kita memikirkan gaya hidup yang enak, impian yang ditawarkan oleh dunia. Kita boleh melihat iklan, tinggal di tempat yang enak, hari tua pensiun lebih cepat, memiliki aktivitas baru, hobi dari tua dengan penghasilan bulanan, uang pensiun yang lebih daripada cukup. Dan orang menganggap itu adalah suatu pencapaian, dan orang menaruh itu sebagai monumen dalam pencapaian-pencapaian tertentu. Sehingga orang memuji apa yang dicapai orang tersebut. Tapi sesungguhnya tidak. Lambang yang harus kita miliki adalah salib Kristus yang kepadanya kita bermegang. Sebab oleh karena salib itu kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Semakin kita merenungkan penderitaan Tuhan, semakin kita merenungkan apa yang Tuhan alami di sana, semakin kita merenungkan alasan Tuhan kenapa Dia memberi diri di salib, semakin kita tidak akan tertarik kepada dunia ini. Sehingga kita tidak membawa kepentingan pribadi di dalam kehidupan beriman kita. Seperti orang-orang guru-guru palsu ini,
untuk kepentingan pribadi, agar mereka tidak dianiaya oleh kaum yang bersunat. Mereka memaksa orang lain bersunat, mencampur adukan. Mereka tidak memiliki kebanggaan akan salib, yang pada saat itu yang mereka anggap orang-orang sekeliling mereka merupakan satu kebodohan. Mereka tidak memiliki kebanggaan. Mereka mencampur adukan demi mencapai hasrat duniawinya. Hal yang demikian tidaklah boleh terjadi dalam kehidupan beragama kita, dalam kehidupan perjalanan iman kita. Kita harus memiliki kebanggaan yang luar biasa kepada salib Kristus, dan kepadanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya bermegah. Oleh karena salib Kristus itu kita diselamatkan, kita dipisahkan dari dunia ini. Yang kita boleh berkatakan, oleh karenanya dunia telah disalibkan bagi saya, dan saya bagi dunia ini. Artinya segala nilai-nilai, segala daya tarik dunia, godaan dunia itu tidak lagi menjadi bagian kita. Kita sudah terpisah, memiliki satu kehidupan yang baru, sebagai ciptaan yang baru, yaitu sebagai duta Tuhan di dunia ini, dan memancarkan berjalan bersama pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi memiliki ketertarikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sungguh tragis bila kita melihat di dalam kehidupan perjalanan rohani kita, ketika kita melihat, mendapat pengajaran, segala berkat, posisi, segala rezeki dan tanda kutip uang yang kita dapat melalui pekerjaan yang demikian rupa. Bahkan yang terlebih lagi, kita mempercayai bahwasanya oleh karena kehidupan kerohanian kita mendapatkan itu semua, sehingga kita menganggap apa yang kita raih, kita kejar adalah kenyamanan, uang, kekayaan, dan kita mempercaya bahwasanya oleh karena saya menjalankan kehidupan beragama saya, iman saya memperoleh itu semua. Sehingga orang mengejar, orang berusaha berhidup beragama dengan baik, dengan satu tujuan, mendapat kenyamanan. Kita banyak tahu ajaran kemakmuran yang ditawarkan, yang kita percayai, sehingga kita mencampur adukan, memasukkan kepentingan kita, hasrat duniawi kita, kedagingan kita ke dalam kehidupan dunia, kehidupan beragama kita, ibadah kita. Kita beribadah tidak lagi oleh karena kita mengucap syukur, terima kasih oleh karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Tidak mengucap syukur kepada Bapa oleh karena Bapa telah menjadikan kita anak-anak di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita tidak lagi berterima kasih mengucap syukur pada Tuhan oleh karena Tuhan berikan mengaruniakan iman kepada kita, sehingga kita boleh percaya, kita boleh mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Kita hanya mau terima kasih ketika kita menganggap Tuhan memberikan rezeki berkat yang melimpah oleh karena saya beribadah padanya, itu yang diukur oleh materi. Ketika saya mendapat duit, saya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Hal demikian janganlah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sebab hal materi yang kita terima, keinginan dunia, kedudukan, Tuhan tidak menganugerahkan hal itu. Saya percaya itu bukan datang dari Tuhan. Tapi bila mana kita di dalam menerima berkat tersebut, hal-hal tersebut yang kita sebut berkat, itu mendatangkan kesombongan, saya mempertanyakan apakah itu dari Tuhan. Karena ada hukum lain, bila kita bekerja keras, kita bisa mendapatkan hal itu juga, mendapatkan hal materi. Saya sudah melihat banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka bekerja, merupakan hukum alam, Bapak Ibu Saudara. Anda bekerja keras, Anda mendapat uang. Tapi apa itu tujuan hidup kita? Menghabiskan waktu sekian banyak, tenaga, energi, pikiran kita hanya mendapatkan uang, kenyamanan dunia, dan itu membawa kita kebanggaan. Kita bermegah oleh apa yang kita capai. Saya tidak percaya itu dari Tuhan. Kita tidak bisa membilang hal itu merupakan berkat Tuhan, sebab hal itu dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kita mau bermegah, kita hanya bermegah di dalam Kristus Tuhan, sehingga kita dapat melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita capai, itu adalah karena pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan yang ada dalam kita. Sehingga kita mencapai itu, kita tahu bagaimana menggunakan uang, harta yang kita dapat, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemegahan kita di dalam salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila mana kita ingin menjadi pengikut Tuhan,
yang murni, yang menjalankan hidup sebagai manusia ciptaan yang baru, yang mengikuti patokan Tuhan, yaitu firman itu sendiri. Mari kita tidak mencampur adukan kepentingan duniawi kita dengan perjalanan firman Tuhan. Saya percaya bila kita semakin merenungkan firman Tuhan, semakin merenungkan karya salib Kristus, semakin memberi hati dan pikiran untuk memikirkan itu semua, semakin jauh kita mencintai dunia, semakin jauh kita mencintai keuangan. Saya tidak berbicara kita anti dengan uang atau menjadi orang yang mengasingkan diri, mengkuduskan diri, memisahkan diri dari dunia, tidak. Yang saya mau sampaikan adalah kita tidak lagi bermegah untuk itu semua. Kita tidak mau lagi menyia-nyiakan hidup kita untuk impian yang seperti itu, untuk dunia. Kita tidak bisa mengatakan itu merupakan berkat ketika kita hidup sedemikian rupa, bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan, membuang-buang waktu kita untuk hal itu, dan kita anggap itu suatu prestasi. Beberapa orang tidak melihat itu sebagai prestasi. Orang-orang seperti kita tidak bisa melihat itu sebagai suatu berkat Tuhan. Itu adalah sebuah tragedi. Oleh karena dia menghabiskan seluruh waktunya dan mencapai sesuatu yang sia-sia, yang tidak berdampak kepada kekekalan. Mari kita mempercayai karya keselamatan Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita imani, kita hidupi, bahkan kita siap mati untuk apa yang kita percaya, itu iman keselamatan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang membuat perbedaan dalam hidup ini. Orang bisa melihat, tidak ada satupun daya tarik dunia ini yang bisa menarik kita, yang membuat kita tergoda, membuat kita terkagum-kagum akan mencapai dunia ini. Sebab kita bisa mengatakan kami adalah orang-orang tebusan yang berbangga kepada, bermegah di dalam salib Kristus. Sebab oleh karena salib Kristus, kami memiliki status yang baru, yaitu kami adalah anggota kerajaan surga. Kami memiliki jaminan hidup yang kekal. Kami beroleh kehidupan kekal tersebut oleh karena Tuhan mengaruniakan iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut kebenaran firman ini. Sebentar kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Sehingga kita boleh mengingat kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib, dan membuat kita menjadi orang ciptaan baru. Itu hal yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Bukan tanda-tanda yang kita miliki, tanda-tanda duniawi, harta, materi. Bila manapun itu kita miliki, bukan itu membuat kita bangga, itu tidak menjadi satu kurang. Tapi yang paling penting, kita telah menjadi ciptaan baru, dan untuk itu kita bisa berbangga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dalam surat penutupnya kepada jemaat Galatia, dia menyampaikan, bukan itu yang terpenting, keberadaan status seseorang di dalam menjalani Tuhan, tapi yang paling esensi adalah menjadi ciptaan baru oleh karena salib Kristus. Tanda-tanda lahiriah yang bersifat duniawi itu tidak menjadi tujuan hidup. Walaupun Paulus memiliki tanda-tanda bahwasanya dia milik Kristus di tubuhnya, tanda-tanda yang didapat karena dia dianiaya oleh karena iman dia, iman percaya kepada Yesus Kristus, oleh karena kemegahan, bermegahnya dia di dalam salib Kristus. Paulus juga memiliki tanda, itu tanda-tanda bekas penganiayaan yang ada dalam tubuhnya, tapi dia tidak bermegah kepada itu semua. Dia bermegah oleh karena dia telah diselamatkan. Dia bermegah oleh karena dia telah menjadi ciptaan baru. Menjadikan dia orang yang mencintai Tuhan dan sangat tidak menyukai apa yang ditawarkan dunia, sehingga dia berkata sekali-kali tidak. Dia sudah menghadapi, dia sudah menjalani apa yang disebut kemegahan
apa yang disebut pencapaian ketika dia sebelum bertobat. Dia menjadi orang Farisi, menjadi orang terhormat, menjadi orang terdidik, dan menjadi orang memiliki posisi, menjadi orang Ibrani, menjadi orang ahli Taurat, menjalani iman sedemikian rupa, perjalanan hidup sebagai orang Yahudi. Tapi dia meninggalkan itu semua oleh karena salib Kristus. Dia berkata sekali-kali tidak, aku hanya bermegah di dalam salib Kristus. Begitu juga kita, mari kita bermegah hanya dalam salib Kristus. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, itu bukan satu pencapaian yang kita kejar, yang kita usahakan sedemikian rupa sehingga kita mencampur adukan, bahkan membawa-bawa iman Kristiani kita untuk hasrat, keinginan kita memiliki hal-hal yang bersifat materi. Tapi bila mana kita bermegah oleh karena kita memiliki sesuatu, pertemanan, bahkan penderitaan, kita bisa bermegah karena kita percaya di dalam Kristus, di dalam salib Kristus Yesus. Penderitaan pun akan mendatangkan hal yang baik. Hal yang baik kita terima sekarang. Kita bisa bermegah oleh karena salib Kristus. Oleh karena kita sadar semuanya itu kita terima oleh karena salib Kristus. Karena sesungguhnya kita tidak layak menerima hal itu semua. Karena kita adalah orang berutang, sukacita dan pengharapan. Oleh karena salib Kristus kita menerima itu semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk. Bapa di dalam surga, hal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali-sekali tidaklah kami akan bermegah pada hal-hal duniawi. Sekali-sekali tidaklah kami memikirkan apa yang akan dicapai, sebagaimana orang duniawi memikirkan, mempersiapkan sedemikian rupa untuk apa yang mereka capai, kenyamanan, keamanan, ketentraman hidup di dunia ini. Tapi kami tidak, Tuhan, sebab kami menyadari keamanan, ketentraman, kenyamanan kami hanya ada di dalam Kristus, yang kami peroleh oleh karena salib Kristus, karya pengorbanan Tuhan yang menjadikan kami ciptaan baru. Biarlah kami semua orang yang tebusan-Mu, Tuhan, hidup di dalam patokan yang Tuhan berikan, sehingga rahmat Tuhan turun atas kami, oleh karena kami hidup, menjalani hidup sebagai ciptaan yang baru. Selama kami di muka bumi ini, menjadi duta besar Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa yang jadul sempurna ini. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, sebab semuanya telah tersedia. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Masuk dalam perjamuan kudus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat yang bersama-sama kami Tuhan saat ini, mereka yang ada di rumah, kami bersama-sama rindu Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi. Ketika saudaraku sudah mengambil roti di tangan kita dengan tinggi-tinggi, kita akan makan secara bersama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Saudaraku, mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami. Terima kasih buat darahmu yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih karena Engkau berkata oleh bilur-bilurmu ya Tuhan kami disembuhkan. Terima kasih karena pengampunanmu Tuhan yang telah memperdamaikan kami. Kami disucikan, dikuduskan. Yang tadinya kami seteru Allah, kami diperdamaikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Bapa, pada kesempatan ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah diberkati lewat puji-pujian. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Teristimewa kami telah masuk dalam perjamuan kudus pada kesempatan hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami semakin melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan mempermuliakan Engkau dari hari ke hari. Bapa, hamba berdoa menyerahkan sidang jemaat Tuhan dalam kehidupan sepanjang bulan Mei Tuhan. Karena kami tahu bersama-sama dengan Engkau kami akan mendapat kemenangan. Sebagaimana Tuhan memelihara kami, sebagaimana Tuhan melindungi kami di sepanjang bulan April. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah kami yang akan juga menyertai kami. Engkau Allah kami juga yang menuntun kehidupan kami. Engkau Allah kami juga yang menyediakan keperluan kami. Tuhan, Engkaulah tempat kami bergantung ya Bapa. Engkaulah yang memampukan kami melewati masa-masa sulit di tengah-tengah COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Tuhan, kami sungguh bergantung hanya kepadamu. Lindungi kami dari wabah COVID-19 ini Bapa. Jauhkan kami Tuhan dari pengaruhnya. Kami berdoa Tuhan Yesus, wabah ini akan kami lewati ya Tuhan. Kami akan menang. Bahkan Tuhan, krisis ekonomi pun yang sedang melanda. Kami terus berdoa, Engkau Allah kami yang menjadi sumber pengharapan kami. Yang menolong setiap jemaat Tuhan. Yang menolong setiap kami Bapa. Sehingga akan terpenuhi segala kebutuhan kami. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami. Presiden Jokowi dan wakilnya. Para menteri-menteri ya Tuhan. Aparat keamanan. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat setiap petugas-petugas kesehatan ya Bapa yang ada di jajaran depan Tuhan untuk memerangi wabah COVID-19. Kami berdoa Engkau Allah kami yang melindungi mereka. Engkau Allah kami yang menguatkan, meneguhkan hati mereka ya Bapa. Sehingga dimampukan mereka Tuhan Yesus untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Bahkan kami berdoa berikan hikmat-Mu Tuhan kepada para medis ya Tuhan. Supaya menemukan vaksin, supaya menemukan cara untuk pengobatan COVID-19 ini. Sehingga wabah ini benar-benar dapat diselesaikan, dapat dikalahkan Tuhan. Dan Indonesia dimerdekakan dari serangan virus COVID-19. Tuhan, kepadamu kami menaruh harapan. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada pemimpin bangsa kami di tengah-tengah situasi ini. Bahkan kepada gubernur, kepada wali kota. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang memberikan hikmat bijaksana menyertai mereka. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk masyarakat, benar-benar Tuhan Yesus akan membawa kebaikan. Tuhan, kepadamu kami serahkan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari pusat sampai ke tingkat RW dan RT ya Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan sepanjang bulan Mei. Tuhan, Engkau yang menyertai. Berkati Tuhan usaha mereka Bapak. Engkau Allah kami yang buat mereka berhasil. Bahkan hubungan mereka semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi sumber keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah kami pada kesempatan hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus
telah yang menyertai kamu sekalian. Penyertaannya sempurna atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemputmu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.